Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Dinda Novioleta, Emma Ayuwanti, dan Fajar Nurrohim. Di sini kami akan membahas mengenai klasifikasi bank yang berlaku di Indonesia, dalam kurung Bank Sentral di Indonesia. Klasifikasi bank yang berlaku di Indonesia kali ini akan membahas mengenai 3 pokok utama. Yang pertama yaitu tugas pokok Bank Sentral di Indonesia, yang kedua fungsi Bank Sentral di Indonesia, dan yang ketiga adalah kewajiban dan kewenangan Bank Sentral Indonesia. Tugas pokok Bank Sentral di Indonesia. Untuk Bank Sentral, yang pertama, mengatur peredaran uang, yang kedua, mengatur pengerahan dana-dana, yang ketiga, mengatur perbankan, yang keempat, mengatur perkreditan, yang kelima, menjaga stabilitas mata uang. Untuk bank umum, tugas pokoknya yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, memindahkan uang. Yang kelima, menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain. Untuk BPR, tugas pokoknya yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Yang kedua, memberi kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Untuk tugas pokok Bank Syariah, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua melakukan penyaluran dana, dan yang ketiga memberikan jasa-jasa. Secara umum, tugas Bank Sentral dalam sistem perbankan antara lain, yang pertama, melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. Yang kedua, memberi nasihat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan. Yang keempat, sebagai bankers, bank atau leader of last resort. Yang kelima, memelihara stabilitas moneter. Yang keenam, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. Fungsi Bank Sentral di Indonesia. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menciptakan uang. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga, menawarkan jasa-jasa dan keuangan lain. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Dan bahasan yang terakhir adalah kewajiban dan kewenangan Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral dalam hal membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia bertugas dan bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya sendiri. Berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan berupa mencabut izin usaha bank, memerintahkan RUPS untuk membubarkan badan hukum bank, dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi serta membentuk tim likuidasi. Sekian dari kelompok 3, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.